Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas materi yang akan diujikan pada PAT nanti. Yang pertama adalah mengenai debat. Apa itu debat? Debat ialah kegiatan adu argumentasi dalam memutuskan masalah dan perbedaan yang dilakukan dua pihak atau lebih, baik secara perorangan maupun kelompok. Nah, itulah yang disebut dengan debat. Dalam kegiatan debat, kita diberi kesepakatan untuk menyampaikan baik pendapat maupun sanggahan yang kita tujukan kepada lawan debat. Nah, di dalam debat itu ada ungkapan setuju atau tidak setuju. Ungkapan rasa tidak setuju seseorang terhadap gagasan orang lain itu disebut sebagai sanggahan. Sedangkan topik atau mosi biasanya digunakan untuk mengajukan pendapat atau gagasan. Jadi topik itu apa yang sedang dibahas dalam debat. Misalnya topik RUU Cipta Kerja perlu diterapkan di Indonesia. Maka tanggapan yang sesuai dengan pendapat itu apa? Misalnya saya setuju, alasannya apa? Saya tidak setuju, alasannya apa? Dalam mengungkapkan tanggapan diperlukan bahasa yang santun, tidak menjudge atau menghakimi, kamu salah, saya yang betul, tetapi harus diiringi dengan alasan yang logis dan bahasa yang santun, juga sopan terhadap lawan debat kita. Nah, di dalam debat ada yang mengatur jalannya acara debat tersebut. Siapakah dia? Yang mengatur jalannya debat, yang menangani acara itu adalah moderator. Kemudian ada yang namanya tim afirmasi dan tim oposisi. Apakah yang dimaksud dengan tim afirmasi itu? Tim afirmasi adalah pihak yang setuju atau pro dengan mosi yang diajukan, sedangkan oposisi adalah lawan debatnya atau yang kurang setuju atau tidak setuju dengan mosinya. Mungkin sebagian dari kita berpikir bahwa debat merupakan kegiatan mematahkan pendapat lawan. Padahal sebenarnya debat itu adalah bagaimana cara kita sebagai debater membuat orang lain menyetujui argumen yang kita sampaikan. Jadi jangan sampai kita menjatuhkan lawan debat atau membuat lawan debat kita mengamuk. Nah, argumentasi itu ada yang mendukung dan ada yang menolak. Kemudian dari sisi kebahasaannya bagaimana? Dalam sisi kebahasaan menggunakan bahasa yang formal, karena debat ini juga dalam forum yang formal, situasinya formal, jadi bahasa yang digunakan juga bahasa baku, bukan bahasa gaul atau bahasa alay. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membuat lawan debat itu tidak berkutik saat adu argumen adalah kita harus menyampaikan argumen kita dengan didasari data dan fakta. Jangan membuat suasana makin tegang. Lakukan saja debat itu dengan santai, dengan objektif, sampaikan dengan fakta, data-data, tidak perlu emosi, ya. Karena bukan kemenangan yang membuat lawan itu bertekuk lutut dengan argumen kita, tetapi membuat mereka setuju. Oh ya, pendapat Anda betul. Nah, seperti itu. Jadi tujuan debat itu adalah saling mengungkapkan argumentasi kita, pendapat kita, ya. Nah, misalnya tidak setuju penggunaan ponsel itu berbahaya, maka sampaikan argumen-argumen itu dengan baik. Kemudian sekarang strukturnya, ya, struktur debat. Yang pertama, perkenalan isu atau masalah.
Jadi harus ada perkenalan dulu, basa-basinya dulu, baru kemudian diungkapkan argumen-argumennya. Apa yang mendukung isu? Misalnya pemerintah kita akan mencabut subsidi listrik. Nah, alasannya apa? Supaya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, bahkan di pedalaman. Tetapi kalau kita tidak setuju, maka sampaikan pendapat kita, argumentasi atau sanggahan kita yang menolak mosi tersebut dengan data dan fakta. Argumentasi yang mendukung itu termasuk tanggapan positif. Argumentasi yang menolak itu disebut tanggapan negatif karena berupa sanggahan. Demikianlah pembahasan mengenai debat. Wassalamualaikum.